Perlengkapilah kami ya Bapa, ketika kami rindu disapa oleh kebenaran firman, sehingga firman yang hidup boleh kami hidupi di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pendengar sekaligus menjadi pelaku dari apa yang kami dengar, sehingga kami disebut menjadi orang-orang yang berbahagia. Dengarkanlah doa kami, demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Baik, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-21 sampai ke-29. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 29. Bapak dan Ibu, kita akan baca secara responsorial. Kami baca ayat yang ke-21, dilanjutkan ayat 22 dan ayat 29, nanti kita membaca bersama. Demikian firman Tuhan. Hal pengajaran yang sesat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Setiap orang yang mengatakan kata-kata ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar kata-kataku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Iya, bersama-sama kita bacanya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah pengalaman yang pahit, sebuah kegagalan yang kita alami, kalau boleh secepatnya kita lupakan. Karena pengalaman yang pahit ini dan kegagalan yang kita alami ini membuat hati kita tidak tenang dan tidak nyaman dan selalu resah. Tapi sebaliknya, sebuah pengalaman yang indah, sebuah kesuksesan yang kuat, kalau boleh kita kenang dan kita ingat, karena itu menjadi spirit dan penyemangat dalam hidup kita. Sebuah pengalaman itu akan berkata bahwa kita pernah mengalami kegagalan dan kita tidak mau jatuh dalam kegagalan yang kedua. Tapi sebuah pengalaman yang baik yang kita alami, kita selalu rindu untuk mengalaminya kembali. Demikian juga dalam pengajaran firman Allah hari ini adalah sebuah pengajaran yang menyakitkan Bapak dan Ibu. Kenapa menyakitkan? Mari kita lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita review kembali. Iblis pun tahu siapa Yesus. Engkau tahu, aku tahu engkau adalah anak Allah. Tapi dicobai jika memang benar engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi. Dia pun tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa kita rupanya kita tidak tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah? Seperti yang sudah digambarkan oleh Yesus. Yesus hari ini mengambil simbol mengenai dasar bangunan rumah yang menjelaskan tentang sikap orang yang mendengar dan melakukan perkataan Yesus. Mari kita lihat dalam Matius 7 ayat 54. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ini sebuah simbol. Muradu tatanda jolmana Hosea menorokan pengujudan tetap dari mana hot di bagasan hapor siaunda. Tidak seperti rumput putri madu disenggol mengiriput. Apa bahasa Indonesia mengiriput? Lo hidup siang madu, gak tahu madu. Disenggol mengiriput, disenggol mengiriput. Kalau itu lewat dan mengiriput baru Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Hari ini Yesus mengajar kita mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Menangisi nama bege doh nama mula hosta. Ido di jahat nama tua nama mula hosta. Bagaimana kita merespon apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini? Sepertinya gampang dimengerti, tetapi kenyataannya justru kebalikannya. Kata mendengar, tetapi yang mau didengar adalah sesuai dengan keinginan kita. Itu firman itu untuk si A, untuk si B, itu bukan untuk diri. Sesuai dengan keinginan. Coba saja kita pada hari ini sendiri, bagaimana respon kita? Ketika firman Allah berkata, setiap orang yang mendengar dan melakukan firman sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ada apa dengan rumah di atas batu? Sudah dijelaskan. Rumah di atas batu itu didirikan akan kokoh karena dia dapat fondasi yang kuat. Ketika badai datang, banjir datang, rumah itu akan kokoh. Kenapa? Karena dia berpijak pada fondasi yang kuat. Dalam hidup kita, fondasi yang kuat apa? Jabatan. Jabatan periode. Fondasi yang kuat, kemewahan. Kemewahan akan pudar. Fondasi yang kuat apa? Kekayaan. Kekayaan tidak ada yang kekal. Tapi fondasi yang kuat yang dikatakan di sini adalah fondasi Yesus Kristus. Amin. Di dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita saling, di dalam Yesus kita kuat, di dalam Yesus kita dihiburkan, di dalam Yesus. Karena Yesus adalah nama yang agung. Karena Yesus adalah nama yang mulia. Sudah dikatakan semua akan bertekuk lutut di dalam nama Yesus Kristus. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih, ada juga perdebatan dalam ayat yang berikutnya. Ketika Yesus katakan mendirikan rumah di atas pasir. Mari kita pelajari sifatnya pasir.
Pasir ini Bapak dan Ibu, sesaat kita lihat berteman dengan temannya pasir. Tapi ketika angin badai datang, dia akan hanyut. Pasir ini harus ditambahkan lagi elemen, yaitu semen, supaya ia berguna mempererat satu dengan yang lain. Itulah sifatnya pasir. Mendirikan rumah di atas pasir. Pasir ini ketika hujan badai datang akan tergerus sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ketika badai besar datang, maka hebatlah kerusakan dari rumah itu. Ini mengindikasikan orang-orang yang bersandar kepada hal-hal yang dunia dan duniawi. Yang bersandar kepada jabatan, yang bersandar kepada kemewahan, yang bersandar kepada kekayaan, akhirnya dia tidak memiliki kehormatan. Karena ia bersandar kepada pasir yang sesat, kekayaan yang sesat, yang tidak abadi. Yang abadi adalah firman Allah. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mau mendengar dan melakukan perkataan. Dengan kata lain, kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita lihat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Apa katanya? Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus ini mengingatkan, mendengar perkataan Yesus dari mana? Tentu saja dari Alkitab. Mendengar perkataan Yesus tentu saja dari para seketua. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, kalau kita belajar kepada Paulus yang dulu disebut sebagai Saulus, ia berkata dalam Roma pasal 10 ayat 17, ia berkata, iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haporsiawan ini tubuh siang no gigi. Mari kita lihat seorang anak kecil yang tidak bisa mendengar, otomatis dia akan bisu. Karena apa yang dia dengar, itu yang akan dia. Jadi biasakanlah mendengar yang baik, akan mengucapkan yang baik. Biasakanlah di handset itu firman Allah, akan paham tentang firman Allah. Tetapi kalau di handset itu adalah disco jazz, maka hafallah kita dengan disco dan jazz dan sebagainya. Itu kata firman Allah dalam Roma 10 ayat 17. Itu adalah pengalaman rohani dari seorang Paulus. Iman timbul dari pendengar. Mulu sering terbegi hata nadinggan, tahan hata nadinggan. Alai tabereng seperti burung beo. Burung beo kalau dia ditempatkan di komunitas orang-orang yang berkata baik, selalu dia berkata baik. Saya punya teman punya burung beo. Setiap pagi burung beo katakan, setiap orang datang burung beo katakan, shalom, selamat pagi, selamat siang. Kalau bahasa Korea dia tahu hanya masio, karena memang pemilik burung apa ini adalah orang Korea, Pak Kim Yong Ju. Hanya masio, selamat pagi, shalom, damai sejahtera memberkatimu. Itu burung beo. Kenapa? Karena setiap orang datang, shalom. Setiap orang pulang, damai sejahtera memberkatimu. Burung beo saja tahu yang baik. Apalagi ciptaan yang tertinggi, makhluk yang mulia, yaitu manusia. Seringlah kita katakan yang baik, maka seringlah kita ucapkan yang baik.
Setiap kebaikan yang kita ucapkan dari alat ucap kita, hati kita akan lebih ceria Bapak dan Ibu. Tapi setiap ketidakbaikan yang kita ucapkan dari alat ucap kita, hati kita menjadi bumerang. Ketika ada orang memaki kita, pernahkah kita ucapkan di pasu-pasu di batang bahwa di perdaganganmu? Mana taruh ya lakon berdiri bahwa dijalani mana lebih berbahagia, memberkati atau mengutuki? Memberkati. Kenapa? Setiap orang yang memberkati akan terberkati. Amin. Tapi setiap orang yang mengutuki hatinya resah, hatinya jauh daripada Allah. Sama seperti pengalaman hidup Joshua, Bapak dan Ibu. Apa Yosua katakan dalam pasal 1 ayat 8? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Memperkatakan, mengucapkan, memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat Bapak dan Ibu, kalau orang yang selalu berkata damai dirindukan. Dalam sebuah persekutuan ada orang tua yang berkata tentang damai. Ketika persekutuan itu ada pertengkaran satu dengan yang lain, ada orang tua yang merekonsiliasi supaya mereka berdamai. Ketika orang tua itu tidak ada pertengkaran, apa kata orang? Kita tunggulah orang tua itu, karena banyak hikmat dan pengajaran yang tertuang dari dirinya. Bapak dan Ibu, sama seperti yang dikatakan orang bijak. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jangan diubah oleh generasi muda. Gajah mati meninggalkan gading, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jangan diubah. Kadang-kadang mengubah. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan nama, manusia mati meninggalkan belang. Karena banyak laki-laki hidup belang. Jangan diubah. Selalu meninggalkan nama. Mulai dari kalau Batak, gua rasi, baju-baju. Ibu Bapak diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Nama kita siapa? Nama kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, adalah pengikut-pengikut Allah. Berarti kita harus memperkatakan perkataan Allah dan melakukan kehendak Allah. Hari ini kita diinspirasi oleh firman Allah. Pada hari terakhir dalam ayat 22 sampai 23, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Rajin pun kita beribadah, setinggi apapun kita bernyanyi, sepanjang apapun doa-doa kita, itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Tapi epistel tadi berkata, orang yang diselamatkan itu adalah orang yang beriman. Yang beriman itu tentu melakukan kebaikan-kebaikan, menjadi berkat kepada masyarakat sekitarnya,
Jadi bukan karena lamanya kita menjadi orang Kristen tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan karena panjangnya doa-doa kita tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan karena kusuknya ibadah kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi firman Allah mengajak kita hari ini. Yesus memotivasi supaya tujuan orang tersebut melakukan ibadah dan pelayanan bukan untuk keuntungan diri sendiri, tetapi untuk kemajuan sesamanya dan menjadi berkat bagi sesamanya dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Jadi mari kita mendengarkan untuk melakukan. Itulah bedanya Bapak dan Ibu. Orang Kristen Indonesia dengan orang Kristen Korea hanya satu bedanya, sama-sama Kristen. Kalau di Korea dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Di Indonesia orang Kristen apa? Dengar, debatkan sampai di lampu tua. Tidak ada waktu untuk melakukan. Habis waktu untuk berdebat. Akhirnya tidak ada pelaku-pelaku yang benar. Firman Allah mengajak kita hari ini, jangan sampai Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Nyahlah dari hadapanku. Kenapa? Karena kita tidak menjadi pelaku firman. Mari, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, mari kita menjadi pelaku akan kebenaran firman Allah, mendengar dan melakukannya sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, sehingga kita kuat menjalani hari esok, menjalani COVID-19, menjalani new normal. Kita kuat karena kita ada di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menyapa kami hari ini, menginspirasi kami hari ini, supaya kami terus memperkatakan kitab Taurat itu dan merenungkan Injil itu siang dan malam dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku dari firman yang sudah kami dengar. Seperti hamba-Mu Yakobus berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kami rindu mendengarkan perkataan Yesus dan kami rindu untuk melakukan perkataan Yesus itu, sehingga kami menjadi saluran berkat, sehingga kami menjadi orang-orang yang membangun diri kami di atas dasar yang kokoh, seperti bangunan rumah yang kokoh. Ketika badai datang, ketika pergumulan datang, ketika derita datang, kami tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, kita kembali membuka buku nyanyian kita dari nomor 189.